Selama ya kerabat desa Indonesia kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa. Pagi hari ini seperti biasa agenda kita tiap hari Kamis bicara tentang safe aset desa. Dan untuk pagi hari ini kita akan memperbincangkan tentang bagaimana cara pengambilan alih lahan, pengambilan alih aset desa yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Kita kemarin sudah mendapatkan beberapa pengetahuan dari Pak Sugeng tentang bagaimana proses untuk kemudian kita melakukan inventarisasi aset, bagaimana kemudian penguasaan atas lahan dan kemudian sampai kepada bagaimana memproses untuk kemudian sertifikasi atau kejelasan status tanah terutama terhadap kepemilikan dari desa. Beberapa perjalanan waktu demikian panjang desa beberapa kali mengalami nasib yang kurang baik karena kebaikannya. Artinya ada karena kebaikannya memberikan hibah tanah ke UD, kemudian tidak jelas lagi, kemudian ada juga karena keinginan untuk mendapat ada sekolah di desanya sehingga kemudian dibangun fisik sekolah, puskesmas dan seterusnya. Ternyata ada proses-proses yang mungkin belum berjalan dengan baik atau belum ada pelimpahan dan seterusnya, dan kemudian amanat undang-undang desa mulai untuk kemudian melakukan inventarisasi aset. Permasalahan di lapangan beberapa sudah kita tangkap dari forum-forum yang sudah berjalan, dan pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat topik tentang bagaimana nih kalau aset desa ini sudah dikuasai oleh masyarakat. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Bapak. Sehat-sehat, seger-seger. Ini dari kantor nih. Sudah Pak. Wih, mantap. Oke, nanti kalau udah gerimisnya udah reda, segera saya ngopi di tempatnya Pak Sugeng. Oke, Pak Sugeng mungkin langsung saja ini berbagi cerita tentang bagaimana kemudian pengambil alihan aset yang kebetulan sudah dikuasai oleh masyarakat. Karena ini beberapa hal yang kita tangkap, taruh kata karena masyarakat mungkin ada kena dampak bencana, kemudian desa berbaik memberikan fasilitas untuk hunian sementara, tapi dari sementara jadi sementahun, dan kemudian dari sementahun sekarang jadi merasa sudah milik, kan kira-kira seperti itu. Nah, ada juga case-case yang lain dan seterusnya. Silakan Pak Sugeng bisa berbagi informasi, pengalaman dan trik tipnya seperti apa supaya kerabat desa yang mengikuti syarat agenda Bincang Perkasa ini mendapatkan nutrisi informasi terkait dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi di desa terkait dengan aset desa. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pak Ibu yang kami hormati, berbincang terkait dengan Bincang Perkasa pada hari ini, udah yang ke-60 kalau tidak salah Bapak. Beberapa permasalahan terkait dengan aset desa. Tadi sudah disampaikan Pak Suryo bahwa salah satu penyebab terjadinya aset-aset desa beralih kepemilikan karena kurang tertibnya penatausahaan aset desa di masa lampau. Karena abai ini Pak. Abai dalam arti ada yang sengaja memang tidak ditertibkan, tapi ada juga yang memang ketidaktahuan Pak. Beberapa permasalahan atau hal-hal yang sering terjadi tadi disampaikan Pak Suryo, misalnya ada masalah bencana yang harus memindahkan masyarakat. Terkadang masyarakat desa tersebut juga tidak mau keluar dari desanya Pak. Yang ada hanya tanah desa. Sementara Pemda sudah menyiapkan lahan,
Tapi karena warga dan pemerintah desanya sepakat bahwa warga yang terkena bencana harus tetap di desa setempat, maka menggunakan tanah desa. Walaupun sebenarnya Pemda juga sudah menyiapkan lahan untuk relokasi. Nah, ini tadinya untuk sementara, akhirnya menawan lupa. Nah, salah satunya adalah hebatnya tanah desa sementara dikuasai oleh masyarakat, tapi karena tidak segera diproses, Pak. Tanah desanya penggantinya nggak tahu di mana. Akhirnya sampai saat ini warga masih menempati tanah tersebut. Ada di beberapa tempat warga masyarakat yang memang benar sadar menempati tanah desa sudah berupaya untuk mengganti tanah desa yang mereka tempati, karena sudah menjadi komunitas. Di situ ada RT, ada RW. Nah, dengan kesepakatan mereka bersama, mereka patungan membeli tanah yang untuk mengganti tanah desanya. Baik dari pemerintah desa maupun masyarakat sepakat dilakukan tukar menukar. Namun karena aturannya belum ada, sehingga sampai saat ini pun belum selesai. Kalau memang aturannya belum ada, sebenarnya bisa dimintakan dispensasi, karena memang ini belum diatur di Permendagri. Nah, direvisi, mudah-mudahan ini sebentar lagi bisa kami selesaikan, Pak. Itu juga sudah kami cantumkan untuk proses pengambil alihan atau mengembalikan aset-aset desa yang saat ini dikuasai oleh masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan, pemanfaatan aset desa oleh masyarakat ini bukan hanya masyarakat desa setempat. Terkadang ada aset desa yang sudah terlanjur digunakan oleh pihak swasta. Di situ ada yayasan, bahkan ada industri. Nah, ini yang harus diselesaikan, karena terjadinya penggunaan aset tersebut adalah sebelum tahun 2016 yang belum diatur di sana. Sehingga bagaimanapun kita harus menyelesaikan, khususnya untuk yang dengan masyarakat desa setempat. Tentunya perlakuannya akan berbeda dengan tanah desa yang sudah digunakan oleh pihak selain masyarakat. Karena untuk yang digunakan oleh selain masyarakat desa setempat biasanya adalah untuk usaha, Pak, profit dari keuntungan. Nah, untuk yang dengan masyarakat setempat, juknisnya sedang kami susun, mungkin nanti kami juga minta masukan, karena harus beda perlakuannya, Pak, antara yang dikuasai oleh pihak swasta untuk usaha dan dengan masyarakat. Selanjutnya untuk penyelesaian selain tanah, Pak. Nah, ini juga sering terjadi. Bukan hanya di desa, Pak. Di Pemda, di pemerintah pusat pun banyak aset-aset pemerintah yang dikuasai oleh biasanya oleh karyawan, Pak. Karena ada perpindahan tugas, sehingga harus berpindah tempat. Mereka diamanahkan memegang barang inventaris, karena katanya ada historisnya dari dinas satu ke dinas lain, itu aset itu terus dibawa terus, bahkan sampai pensiun, karena rasa memilikinya terlalu tinggi, Pak. Nah, akhirnya waktu kami diperiksa oleh BPK, ini aset ini kemana? Jadi yang sering terjadi adalah berupa kendaraan. Saya bilang kalau beliau untuk beli Alphard mungkin bisa, tapi ada kijang butut masih di bawah. Katanya karena ada historisnya itu tadi, Pak. Artinya dengan berbagai cara, sampai ada beberapa kendaraan waktu itu kami bekerja sama juga dengan kepolisian, sampai kami membuat surat agar dalam perpanjangan, karena ini dulu ada STNK, BPKB itu di bawah semua, Pak. Akhirnya kita blank, cuma ada datanya. Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen BPKB semua itu, kami bersurat kepada instansi terkait
agar dalam perpanjangan pajak kendaraan untuk misalnya di Kementerian Dalam Negeri tanpa pengantar dari Sekretaris Jenderal dan Pendahulu Umum jangan dilayani. Akhirnya alhamdulillah semua yang memegang kendaraan yang sudah pensiun maupun sudah alih tugas dari kementerian berbondong-bondong Pak, karena perpanjang surat atau membayar pajak itu kan harus ada, ini karena sudah ditolak di samsatnya, diminta pengantar, akhirnya kami minta dokumennya. Ada juga yang sampai kami ekstrim Pak, kami datangin satu persatu kediaman yang bersangkutan, bahkan ada juga yang sampai dibawa putranya, dibawa kuliah, kami ambil juga di kampus. Tapi kadang-kadang ada yang sudah ini juga, kalau memangnya beliau awalnya pejabat, kalau ngengkel sedikit, saya terus terang aja Pak, mohon izin kami akan ke RT dulu. Ternyata begitu kami ngomong mau ke RT dulu karena takut ribut-ribut, sudah Pak Sugeng bawa aja gitu. Karena saya dulu juga dari kepimpinan sudah wanti-wanti, Pak, kami akan melaksanakan tugas sesuai tugas ini. Apabila nanti yang bersangkutan telepon Bapak, mohon jangan ditanggapi. Karena kan masih teman beliau-beliau juga, Pak. Akhirnya itu sudah ada timnya. Kami juga membawa petugas kepolisian untuk mengawal. Kami juga sudah siapkan derek. Karena terus terang saja, dengan aset ini memang harus ditertibkan secara terus-menerus. Nah, kaitannya dengan aset desa ini, Pak, khususnya untuk tanah. Bahkan juga ada aset-aset lainnya seperti ada komputer atau laptop, dan ada juga kendaraan dari pengaduan dari teman-teman di desa, karena dibawa oleh pejabat yang lama, mau ngambil rikuh atau nggak enak karena masih kerabat atau masih apa, akhirnya ya mau tidak mau, kalau mau diambil baik-baik, kita peringatkan di surat 1, 2, 3, kalau enggak ya kita laporkan aparat berwajib. Atau bisa tidak perlu dikorankan aja, dimasukkan media. Nah, dengan hal tersebut tentunya ke depan kita harus lebih tertib lagi. Namun yang penting adalah bagaimana aset itu sudah terdata. Pada beberapa hari lalu saya dapat surat dari salah satu Polres. Ini ada salah satu aset yang terus terang aja kami tidak bisa menyelamatkan lagi Pak. Ada satu aset di satu desa di luar Jawa sana, baik TPD, pemerintah desa dan masyarakat itu sepakat tanah itu dijual. Jual, uangnya dibagi-bagikan kepada warganya. Dibagikan kepada 900 kepala keluarga, masing-masing kakak dapat 14 juta. Kalau di BAP-nya ini, karena kami megang BAP-nya Pak. Tapi ternyata aset tersebut tidak pernah tercatat di aset sebagai aset desa. Apakah ini aset adat atau masyarakat adat atau apa? Karena ternyata setelah APH menyelidiki menanyakan sesuatu, sekarang warga juga sepakat Pak, kompak, bahwa tanah tersebut adalah bukan tanah desa. Nah, kalau semua desa berlaku seperti ini karena tidak ada datanya, tidak pernah tercatat, tapi begitu tanah tersebut dijual, laku, mereka buatkan SK penghapusan dengan surat keputusan kepala desa. Kan aneh ini Pak. Kalau saya bilang ini aset desa, tentunya akan berakibat hukum bagi perangkat desa, BPD pun masyarakat. Tapi karena ini ada sudut kompak Pak, terus terang aja ini tidak bisa kami selamatkan Pak. Nah, dari pihak APH juga akan datang terus sepakat bahwa saya selaku ahli yang diminta keterangan tidak berani untuk menyebutkan ini adalah sebagai aset desa. Karena tidak jelas asal-usulnya, tidak pernah tercatat, masyarakat tersebut juga kompak bahwa ini bukan aset desa. Sudah terlanjur dijual oleh desa, dan sekarang sedang dieksplor, ada tambangnya di bawahnya. Nah, artinya ketika masyarakat kemudian kompak mengatakan bahwa itu bukan aset desa, dan memang desa sendiri juga, desa maupun Pemda juga tidak punya catatan tentang riwayat aset itu memang punya desa, ya selesai, berarti udah nggak bisa diselamatkan lagi, kira-kira seperti itu. Selesai Pak.
Karena di beberapa daerah seperti di Bali itu sebenarnya ada aturan yang mengatur tentang adat itu, Pak. Bahkan di Bali sebagian besar desa itu tidak memiliki tanah, Pak. Tanahnya adalah tanah desa adat. Ya, apabila ada di Bali, desa mendirikan bangunan, mereka sifatnya itu kerjasama dengan desa adat, Pak. Nah, ini sebagian di luar Jawa kan seperti itu. Apalagi di Sumatera Barat. Tapi ini kejadiannya bukan di Sumatera Barat, ya, Pak. Mungkin ini nanti siang mungkin PH-nya datang, Pak, untuk mengerjakan BAP karena waktu sudah habis. Nah, untuk itu melalui TV desa ini kami mengajak sama-sama untuk saling mengingatkan dan untuk menyelamatkan aset desa. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan, Pak, untuk malam mingguan, karena kemarin pagi dia sudah kiranya memberikan lampu hijau, sehingga waktunya untuk kita diskusi akan lebih panjang dan waktunya santai, Pak, tidak pagi-pagi seperti ini. Mungkin itu, Pak, sebagai pengantar. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kerabat desa perlu saya sampaikan bahwa kita sudah pernah mempunyai program acara ini malam mingguan bersama Kemendagri. Jadi waktu itu sudah sampai berapa episode kita sudah berjalan sampai 30, lebih dari 30 kalau nggak salah. Jadi itu memang kemudian kita waktunya cukup panjang karena kalau malam mingguan itu kita bisa sampai 2 jam dan kemudian episode terakhir kalau tidak salah 35. Jadi episode 35 berarti 35 minggu sudah berjalan, tapi sekitar 1 tahun yang lalu itu kemudian kita tidak berlanjut lagi. Ini semoga nanti bisa dihidupkan kembali malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri, karena memang di forum itu kemudian kita mengupas banyak hal termasuk kebijakan-kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dikupas di malam mingguan. Jadi untuk teman-teman yang sedang tidak ada agenda pacaran, itu malam mingguannya bisa di TV desa, kira-kira seperti itu. Oke, kembali kita ke topik kita pagi hari ini tentang bagaimana mengambil alih aset desa yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Dan tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan bahwa memang menjadi penting atau menjadi utama adalah bagaimana kemudian inventarisasi itu menjadi sangat penting. Mendata, pertama itu mendata dulu. Data dulu semua yang memang punya kesejarahannya seperti apa dan seterusnya ya dikumpulkan di data, kemudian dari situ dilakukan proses untuk bisa penguasaan diambil oleh teman-teman dari desa atas nama pemerintah desa. Penguasaannya atas aset itu harus segera dilakukan dan kemudian akan selamatlah aset-aset desa. Beberapa yang tadi disampaikan tentang untuk keperluan-keperluan masyarakat seperti kondisi bencana, dan kemudian ada juga yang kemudian tadi Pak Sugeng sampaikan tidak mesti aset desa dalam konteks tanah, tapi mungkin bisa jadi barang bergerak, umpamanya seperti kendaraan bermotor dan seterusnya. Ini kemudian ini juga perlu menjadi catatan, kecuali bahwa kemudian memang ada berita acara penghapusan aset karena mungkin sudah dianggap tidak punya nilai ekonomis dan seterusnya. Kalau di luar aset tanah ya, kalau tanah kan nggak mungkin hilang nilai ekonomisnya kecuali bencana alam seperti Lapindo lah, itu udah nggak mungkin ketolong lagi kan, kira-kira seperti itu. Nah, kerabat desa silakan kalau ada yang ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu bisa langsung resen dengan mungkin ada case-case tertentu di daerah atau di desa, kerabat desa bisa kita angkat di forum ini. Dan yang menarik tadi sempat disinggung oleh Pak Sugeng tentang pemanfaatan aset desa yang kemudian
sudah digunakan untuk yayasan, pendidikan, umpamanya, dan seterusnya. Nah, Pak Sugeng, kalau ini menjadi pertanyaan saya ini, apa? Kalau umpama nih, kalau untuk keperluan bisnis sudah ketahuan nih, oke, ini untuk apa? Berhubungannya dengan PT, dengan badan hukum, atau untuk keperluan apa lembaga pendidikan, mungkin bisa dengan yayasan atau apa. Ini kan jelas nih badan hukumnya, gitu kan. Dan pemanfaatannya memang ada nilai bisnis dan seterusnya. Yang menjadi menarik nih Pak Sugeng, ketika kemudian ada apa untuk tempat ibadah, namanya. Kalau untuk tempat ibadah ini case-nya sebenarnya seperti apa ini Pak Sugeng? Apakah kemudian tanah itu tetap tercatat sebagai aset desa, tapi kemudian pemanfaatannya itu kemudian untuk tempat ibadah, karena tempat ibadah kan ada juga yang kemudian sudah punya lembaga apa atau sudah punya badan hukumnya nih, bahwa itu kemudian dikelola oleh apa takmir masjid mungkin atau kelompok apa gereja atau apa dan seterusnya. Ini bagaimana yang dipasukkan kalau untuk case-case seperti itu? Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk tanah-tanah yang tempat ibadah sebenarnya di kodifikasi aset desa pun sudah ada. Nah di sana ada misalnya ada tanah untuk bangunan tempat ibadah, tanah untuk bangunan gedung kantor. Nah, sepanjang itu memang punya desa yang awalnya punya desa di situ didirikan tempat ibadah, baik itu gereja maupun masjid, tanahnya tetap tanah desa. Kecuali memang tanah yang awalnya itu hasil dari apa namanya itu yang hibah atau wakaf gitu Pak. Nah ini kemarin juga ada kasus Pak untuk tanah wakaf ini. Jadi pernah ada kasus bahwa tanah wakaf yang di atasnya untuk masjid terkena tol. Ini ganti ruginya kemana? Kemarin diminta ke desa Pak. Saya bilang ini bukan punya desa, ini punya pengurus masjid. Tanah tersebut adalah tanah wakaf. Akhirnya karena memang ada sedikit akal-akalan Pak. Akhirnya bukan tanahnya hilang karena nih itu uangnya ditransfer dari Kementerian Keuangan. Elman ini yang mesin tol ini masuk ke rekening apa namanya pengurus rekening masjid ya pengurus masjid. Nah habis itu diambil Pak, masukin ke bank lain, didepositokan. Masyarakat ribut, nanya Pak ini tanah desa bukan? Kami jawab bukan tanah desa. Jadi karena bukan tanah desa maka ya, menjadi hanya masjid takmir masjid ya, bahwa kemudian pemanfaatannya karena itu wakaf ini, nah ini udah masuk urusan religi nih. Kalau wakafnya untuk apa ya memang harus dikembalikan lagi, karena jangan sampai pahala apa jariahnya yang memberikan wakaf itu jadi terputus gara-gara duitnya ditaruh di bank terus cuma diambil bunganya, kan repot juga. Iya Pak, betul Pak. Oke. Nah untuk yang memang murni punya desa, karena itu juga tempat ibadah pasti untuk tempat ibadah masyarakat setempat tetap saja tercatat sebagai aset desa, sebagai tanah bangunan untuk tempat ibadah. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Iman kok nggak ada mukanya ini, cuma apa gambar ini aja. Oke. Silakan Iman, ada yang ingin disampaikan? Mungkin agak mundur biar mukanya nggak terlalu penuh. Takutnya ada yang naksir terus nyium kamera kan repot. Silakan Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk Pak Koco dan Pak Sugeng serta kerabat aset desa Perkasa. Yang menarik gini Pak Sugeng, kami ingin mengetahui ada apa namanya modus. Kalau bilang modus itu kan kemungkinan kalau nggak bagus, bukan diralat. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng itu menarik. Contoh misalnya, sebetulnya itu aset desa, tetapi karena sesuatu hal menjadi tidak tercatat di inventarisir aset desa. Nah, apakah ada hal lain yang menjadikan aset desa diperlakukan seperti itu sehingga bisa dijual? Yang kedua adalah gimana?
Yang pertama tadi? Yang pertama gini Pak, tadi kan Pak Sugeng mengatakan bahwa aset desa itu bisa lepas gitu ya. Yang sebetulnya itu secara hak asal usul itu memang miliknya desa gitu. Tapi karena sekarang di era administratif itu tidak tercatat di inventaris aset desa, sehingga itu Pak Sugeng tadi sampaikan kalau bisa dijual dan sudah nggak bisa ditarik kembali. Yang kedua adalah ingin mengetahui cara-cara lain yang mirip seperti itu apakah ada gitu, sehingga kami sebagai bagian dari masyarakat itu bisa dalam arti memberikan tanggapan ataupun respon dalam bahasa hukum itu menjadi sebuah pengajuan gugatan bahwa betul itu adalah milik aset desa gitu, tetapi karena tidak terinventarisir menjadi lepas. Terus yang ketiga adalah begini Pak Sugeng, kami melihat fenomena yang ada desa itu ya, itu saya bertanya bolak-balik itu memang aset tanahnya asetnya desa, tetapi ternyata dibangun aset bangunan milik pemerintah daerah oleh suatu OPD. Sampai sekarang desa mau memanfaatkan pun kesusahan karena tidak berani kalau sampai menyentuh itu berubah secara fisik bangunannya, maka akan terjadi hal yang lebih merugikan desa, sehingga desa tidak berani ngapa-ngapain gitu ya. Soalnya menurut desa udahlah biarin aja sampai bangunan itu roboh ataupun rata dengan tanah. Dan hal ini kan menjadi tidak elok dalam sebuah tatanan sinergitas dalam membangun desa. Begitu Pak Anggota, Pak Sugeng, mohon ada sebuah solusi ke kami yang menghadapi seperti ini, dan tentunya tidak di desa pendampingan kami saja, tetapi yakin banyak desa yang mengalami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Sugeng. Walaupun ini kalau menurut saya gambarannya udah, sebenarnya yang menjadi penting itu adalah bagaimana kesadaran kita untuk kemudian menelusur, artinya mencari jejaknya, historinya seperti apa. Kalau memang historinya punya desa walaupun belum tercatat ya sebenarnya bisa diperjuangkan, dan kemudian memperjuangkan itu adalah dengan kesadaran bersama-sama, kan kira-kira seperti itu. Kalau yang tadi yang diceritakan Pak Sugeng ini kan historinya tidak diungkapkan, kemudian masyarakatnya memang sepakat untuk tidak memperjuangkan jadi aset desa, ya buyar. Pak Sugeng dan teman-teman juga nggak bisa berbuat apa-apa, kira-kira seperti itu. Tapi silakan Pak Sugeng, ada 3 hal tadi yang disampaikan terkait dengan melepas aset yang memang tidak ada catatannya, kemudian ketika ada catatannya harus seperti apa, dan kemudian yang berikutnya tadi adalah ketika itu sudah kuasai oleh Pemda, tetapi kalau yang tadi disampaikan Kang Iman sepertinya penguasaan oleh Pemda, ada bangunan fisik tapi tidak termanfaatkan. Nah, ini yang kemarin juga sempat kita diskusikan. Silakan Pak Sugeng. Baik Pak, kalau yang untuk tadi yang masyarakat memang harus open Pak, harus ada inilah keinginan dari masyarakat. Maksudnya desa itu kan yang sering kami sampaikan sudah ada sejak Republik ini lahir. Kenapa aset-aset desa banyak yang beralih? Karena setahu saya Pak, di kampung saya sana itu namanya Pak Kades, Pak Lurah itu kan begitu sekian tahun terus ganti ya masih keluarganya terus, masih turunannya dan masih saudaranya. Dan akhirnya apa? Tanahnya tidak pernah tercatat, pokoknya ya semacam seolah-olah itu warisan. Sampai sekarang akhirnya saya yakin nggak jelas Pak. Saya belum pernah ngecek ke sana. Kalau nanti saya tanya, saya yakin ada ini bingung nanti Pak. Karena kelihatan waktu saya kecil itu ini tanah siapa, ini tanah pokoknya, ini tanah pokoknya ini. Saya belum pulang lah aja nih Pak. Kalau nanti pulang saya tanya nih, pokok ini di mana gitu. Nah, untuk itu memang diperlukan kesadaran Pak. Seperti tadi, namanya sudah pernah terjual. Kalau masyarakat desanya tidak tidak nuntut, ya sudah Pak.
Apalagi kami di Jakarta kan jauh Pak, nggak ada ini. Sepanjang belum ada pengaduan atau belum ada apa namanya, surat apapun dari desa, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Saya walaupun ada kasus, ada tanah desa ditukar dengan tanah juga, itu ada di suatu daerah dengan keluarganya perangkat Pak. Yang lebih memperhatikannya lagi adalah bahwa tanah desa yang dulunya punya desa sekarang dikuasai oleh warga masyarakat, dan itu salah satu keluarga dari Pak Kadesnya sudah bersertifikat. Nah, sementara tanah penggantinya yang sekarang dipakai oleh desa belum bersertifikat. Kalau suatu saat nanti ahli warisnya nuntut, kan pasti hilang Pak. Kalah karena tidak memiliki alasan. Nah, ini saya dapat berita dari teman yang saya yakin saya lebih percaya Pak, karena beliau juga salah satu tokoh masyarakat. Tapi karena tidak ada pengaduan dari sana ke kami Pak, ya saya diem aja dulu. Kan nggak mungkin Pak kita nyari-nyari masalah seperti apa gitu kan. Kecuali ada surat dari masyarakat bahwa terjadi kasus seperti ini, tentunya kami akan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun Pemda kabupaten. Kalau teman kabupaten saya tanya itu malah nanya apa benar Pak gitu. Nah, benar coba silakan cek gitu. Tapi kalau nggak ada pengaduan dari sana kan kita belum bisa berbuat Pak. Malah saya sarankan kalau mau begitu kejadian gitu ya mungkin teman-teman BPD maupun para penggiat desa. Kalau penggiat desa yang riku dengan kadesnya pinjam LSM bisa Pak untuk ngadu kemari Pak. Jadi, artinya selama ada pengaduan dari masyarakat, baik itu lembaga kemasyarakatan desa maupun lembaga swadaya masyarakat, itu menjadi alas pijakan untuk teman-teman di Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini adalah yang membidangi tentang bagaimana optimalisasi pemanfaatan aset desa, itu bisa turun untuk membantu menyelesaikan. Tapi kalau tidak ada pengaduan, ya berarti teman-teman kan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? betul Pak. Nah, Artinya kalau bicara ranah hukum ini berdasarkan delik aduan. Jadi kalau nggak ada aduan, ini teman-teman bidang Pemdes nggak bisa bergerak. Kira-kira seperti itu, karena jangan sampai dikira dianggapnya ini nyari-nyari masalah kan. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjutnya yang bagian 2 dan 3 tadi, Pak Sugeng. yang untuk yang ketiga tadi umpamanya ada tanah desa di atasnya ada bangunan Pemda yang sekarang idle tidak dimanfaatkan, ya diambil alih aja Pak. Tidak beraninya kenapa? Saya minta tanya Kang Iman itu, kenapa tidak berani untuk memanfaatkan tanah tersebut? Kalau bangunannya sudah tidak digunakan, dan saya yakin di Pemda nggak tercatat juga ini Pak barang-barang begini. Artinya nih Pak Sugeng, ketika kemudian mungkin dulu teman-teman di desa ini kan, sekali lagi saya selalu sampaikan, teman-teman di desa ini kan selalu baik hati kan gitu. Artinya ketika dibangun SD, SD Impres dulu kan marak sekali itu pembangunan SD Impres yang memang kemudian itu menjadi catatan prestasi Indonesia tentang urusan pendidikan itu, bahkan peraih Nobel pun salah satunya juga mengangkat melakukan penelitian tentang bagaimana pembangunan SD Impres di Indonesia kan gitu. Nah kemudian SD ini kemudian sekarang kekurangan murid nih karena memang pertumbuhannya tidak seperti dulu dan seterusnya. Kemudian akhirnya mangkrak nih, gedungnya jadi gedung tidak pernah dimanfaatkan dan seterusnya, dan tanah itu memang tanah desa. Jadi sebenarnya ketika memang tidak termanfaatkan itu menjadi alas yang lebih mudah untuk kemudian desa mengambil alih untuk kemudian memanfaatkan. Kira-kira gitu ya Pak Sugeng ya? Tinggal berkomunikasi dengan Pemdanya atau bagaimana? Betul Pak. Jadi untuk yang kasus seperti itu, di tempat saya juga ada SD 1, SD 2, dulu SD 2, SD Impres, karena keberhasilan Orde Baru dulu KB Pak, sehingga muridnya tambah lama tambah habis. Nah, karena itu mangkrak akhirnya Pak. Ya kalau memang desa mau memanfaatkan ya silahkan. Tapi kan kasusnya bukan semudah itu Pak. Nah ternyata SD itu kan berdirinya di atas tanah warga.
warga yang tanahnya dipakai dikasih garapan sawah. Nah itu yang belum clear sampai saat ini, Pak. Oh, ini berarti ada case lagi nih yang lain, bahwa karena lokasi tanah desanya mungkin tidak dekat dengan jalan, maka kemudian ditukerlah dengan tanah warga yang ada di dekat jalan, kemudian tanah desanya ini yang digarap oleh warga yang memiliki tanah untuk bangunan SD, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Betul, Nah, Pak. kemudian untuk case yang seperti ini menjadi lebih unik lagi, kira-kira seperti itu Pak Sugeng? Unik, Pak, ya. Nah, belum lagi kalau bangunan tersebut kena tol. Nah, kan mesti siapa? Mau dikasih kemana nih ganti ruginya? Okay. Karena proyek sensasional itu kan ganti ruginya besar, Pak. Nah, itu yang kalau untuk yang tanah desa murni yang didirikan bangunan SD atau puskesmas dan sekarang sudah tidak dimanfaatkan karena muridnya habis, kalau puskesmas mungkin dibangun baru, ada beberapa daerah kabupaten kota dikembalikan, Pak, kepada desa, walaupun sudah tersertifikatkan atas nama Pemda. Dengan kesadarannya baik pemerintah desa maupun Pemda, tadi serah terimakan boleh, Pak. Hibah dari Pemda ke desa kan boleh. Dari pemerintah pusat pun boleh. Oke, Pak Sugeng, bisa dipahami ini ternyata permasalahan aset desa ini cukup menarik, cukup unik. Beberapa case-case-nya belum lagi ada kantor desa atau mungkin PAUD atau apa yang kemudian itu hibah dari Kades, tapi prosesnya tidak segera dicatat, jadi kemudian ketika sudah nggak jabat Kades lagi, hibahnya dibatalin dan seterusnya. Oke, kita akan kembali lagi. Ini sudah ada Mas Parudi. Mas Parudi, kita akan berikan kesempatan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, Kerabat Desa kita masih ada di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa harus tangguh dan perkasa. Kita akan kembali sesaat lagi.
Oke, kembali kita di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa. Mas Panudi, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak D dan terima kasih Pak Sugeng, dan selamat pagi untuk kawan-kawan pegiat desa seluruh Indonesia. Ya, kami akan menyampaikan juga kasus di daerah kami. Yang pertama bahwa ada aset desa yang berupa tanah. Itu pada tahun-tahun yang lalu kami juga tahu hafalnya, dan itu disertifikatkan atas nama anak oknum perangkat desa. Kemudian sekarang anak oknum perangkat desa itu dalam tanda kutip punya penyakit jiwa gitu, penyakit jiwa karena dapat semacam kartu kuning. Nah ini prosesnya untuk mengembalikan jadi aset desa atau status aset desa. Ini gimana nanti ini Pak Sugeng, ini yang pertama, kasus yang pertama itu terjadi. Kemudian yang kedua, memang ada juga di tempat kami aset desa yang berupa tanah itu digunakan untuk tempat ibadah, dan itu sudah disertifikatkan juga gitu. Ya apakah yayasan atau pengurus salah satu tempat ibadah itu. Dan ini juga ya mungkin kalau ini mungkin mau nggak mau juga tadi harus istilahnya pendekatan. Ini kami terus terang juga belum ada kekeliran. Kemudian yang ketiga itu ada semacam apa ya, saluran yang itu tersier atau apa, yang itu sebenarnya kan bagian dari aset desa. Dan ketika tanah di sekitarnya itu dijual ke pihak ketiga, saluran itu akhirnya ditutup, artinya dicor atau apa untuk digunakan oleh pihak ketiga. Ini juga ya, jadi persoalan nanti ketika di desa ini katanya dengan saluran spam irigasi gitu. Itu yang ketiga. Artinya tanah desa itu terkena proyek atau pembangunan irigasi. Ya, kemudian irigasinya sudah tidak berjalan, kemudian sekarang dimanfaatkan untuk keperluan bangunan. Kira-kira seperti itu. Ya itu Pak Dikoco, yang seperti itu. Ya, itu sudah dijual oleh pihak ketiga tanahnya di sekitar saluran itu, kemudian digunakan itu. Kemudian memang ada beberapa kasus bahwa tanah yang dulu itu aset desa, kemudian sekarang sudah dimanfaatkan, kemudian dibangun permanen oleh masyarakat, beberapa masyarakat, dalam arti tidak hanya satu orang. Nah ini juga ketika desa kami dorong untuk itu, dia ada rasa kekhawatiran dalam tanda kutip. Ya, nanti akan timbul gejolak ya politik, dan apalagi nanti menjelang apalagi kadesnya mau nyalon lagi ya gitu. Nah ini yang dipahami. Itu Pak Dikoco dan Pak Sugeng. Kalau cuma provokator, kami pun siap nanti memprovokator ya. Kami siap. Tapi yang jelas kami juga berusaha desa biar katalah ya dalam tanda kutip bisa kondusif. Kalau kaitannya dengan tadi Pak Sugeng untuk pengaduan, wah kami siap tuh, banyak rekan-rekan yang menggerakkan itu aja. Mungkin Pak Sugeng sudah lihat juga itu di salah satu wilayah kami, daerah Sukoharjo, kayaknya juga sudah ada yang diadukan itu salah satu desa, tapi kami nggak akan menyebutkan di sini lah. Tapi saya kira terima kasih Pak Dikoco dan Pak Sugeng. Terima kasih. Ini memang perlu kesadaran dan perlu kesabaran, kira-kira seperti itu. Jadi kalau cuma sadar aja bahwa itu aset desa, tapi kalau kemudian prosesnya tidak sabar, ini kadang-kadang memang akan menjadi gejolak kan, kira-kira seperti itu. Ini bagian-bagian catatan yang menarik tentang bagaimana manajemen atau pengelolaan konflik di lapangan ini. Kayaknya perlu pelajaran khusus ini Mas Panudi dan teman-teman. Perlu diajari juga ini tentang bagaimana pengelolaan konflik atau manajemen konflik di masyarakat. Oke, Mas Sugeng silakan. Ini ada 3 catatan tadi. Ini menarik ini, ternyata disertifikatkan ya. Kalau yang kemudian
atas nama di situ itu orang sehat nggak apa-apa, tapi ini ODGJ gitu kan. Nah, kemudian yang kedua tadi ketika kemudian aset desa kemudian sudah dicatat sebagai aset dari organisasi keagamaan. Nah, ini memang seperti yang disampaikan Bang Manai kemarin, ini memang ya apapun ya peran pemerintah desa nggak mungkin nggak ada, karena proses itu kan pada saat proses sertifikat itu kan desa pasti tahu, pasti terlibat, karena tidak ada sengketa batas, tidak ada sengketa atas aset dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga tadi lah, ini yang menjadi menarik, ini dikuasai masyarakat, kalau mau diambil alih dan seterusnya, ini konfliknya takut berkepanjangan atau secara politis ini pasti tidak populis untuk kepala desa atau perangkat desa yang melakukan inisiasi untuk itu. Silakan Mas Sugeng. Baik Pak. Kalau untuk tempat ibadah hanya sekedar untuk bangunan masjid ataupun gereja, harus jelas batasnya Pak. Kalau untuk tempat ibadah atau bikin yayasan apa gitu, itu kan tambah luas, tambah nggak jelas itu statusnya. Nah, kalau sudah terlanjur Pak, tersertifikatkan, dia harus dilakukan musyawarah dulu. Yayasan ini mau ganti atau enggak. Ada kasus di satu daerah, karena yayasan itu lama-lama jadi pesantren, akhirnya tanah desa itu diambil semua dan dilakukan penggantian. Dan ini sudah selesai Pak, dan untuk pesantren. Awalnya benar, untuk tempat ibadah lama-lama didirikan pesantren, kan butuh lahan yang luas. Jadi kalau hanya tempat ibadah seluas bangunan masjid mungkin atau lapangan parkirnya, ya tidak terlalu ini. Tapi kalau untuk bangunan pesantren atau apa itu kan tanah luas, tuh pondok-pondok santrinya gitu. Tapi dari pemilik pesantren akhirnya sadar bahwa ini adalah tanahnya desa. Mereka melakukan tukar menukar. Ini sudah selesai juga. Lanjut untuk yang edukasi masyarakat. Karena itu sudah ada RT RW mengusir rusak. Tapi ada juga Pak kesadaran dari masyarakatnya bahwa mereka patungan Pak. Patungan membeli tanah. Nah karena belum diatur, akhirnya minta dispensasi ke Pak Menteri Dalam Negeri. Begitu minta dispensasi, ini hanya dari desa Pak. Yang saya minta adalah baik itu pemerintah kabupaten maupun provinsi, kami yang minta adalah, yang mohon adalah gubernur, bahwa masyarakatnya ini minta tanah tersebut dilakukan proses tukar menukar, karena sudah jadi lingkungan masyarakat kan perlu kepastian alas hak, mungkin bisa dijadikan jaminan untuk mencari modal di bank. Kalau sama-sama begini, akhirnya dua-duanya juga rugi Pak, baik dari pihak desa maupun masyarakatnya. Dan kami siap bantu Pak. Kalau sudah kejadian seperti ini mau nggak mau kan harus kita selesaikan. Dan tidak mungkin juga pemerintah desa untuk mengusir warganya tidak di situ, karena sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun Pak. Ada di wilayah Tangerang kemarin bahkan sejak sebelum kemerdekaan, mereka sudah menempati tanah itu. Dan masyarakat tersebut di 2 RW itu mengakui bahwa ini memang tanah desa. Dari pemerintah desa pun mengakui itu tanah desa. Nah, kalau memang akan dilakukan tukar menukar, ya silahkan Pak. Artinya memungkinkan kemudian ketika semuanya memang harus dimulai dengan komunikasi, kira-kira seperti itu ya Mas Sugeng. Betul Pak. Jadi ketika kemudian memang mereka sudah ada di situ dan seterusnya, kalau belum bersertifikat, ya mungkin bisa jadi kalau akan dipindahkan kesulitan dan seterusnya, ya mungkin ada keterlibatan pemerintah untuk oke, ini sertifikat, tapi kemudian langsung dijaminkan ke bank sehingga kemudian bisa untuk kemudian membeli tanah pengganti, umpamanya seperti itu sangat sangat mungkin untuk kemudian aset desanya terselamatkan karena ada tukar menukarnya, warganya tetap ada di situ, tetapi bayarnya akhirnya kemudian melakukan angsuran dengan pihak perbankan, bukan ke Pemdesnya. Kira-kira seperti itu ya Pak Sugeng ya? Kejadiannya begini Pak, jadi di masyarakat itu, di 2 RW itu kan ada pengusaha Pak, yang sudah kaya raya Pak. Mereka juga punya lahan, sampai saya ajarin, sudah Pak,
Bapak ini tanahnya sementara ditukarkan ke desa. Tapi kan nggak diatur antara masyarakat dengan desa. Ya sudah, ini karena ada programnya Pemda bahwa di lingkungan tersebut akan dibangun perumahan yang layak huni, karena ini di perkampungan nelayan, Pak. Oke. Bapak hibahkan ke Pemda. Nanti Pemda yang nuker dengan masyarakat. Nah, masyarakat itu nyicil ke Pak Haji yang tanahnya untuk dari tanah desa. Kan selesai, Pak. Ya. Tapi rumahnya dibangun, sama-sama bersertifikat. Artinya memang kunci utamanya adalah bagaimana membangun komunikasi, kemudian bagaimana komunikasinya nggak pakai emosi, gitu kan. Kemudian bagaimana berlanjut mencari solusi dan berkolaborasi dengan para pihak. Kira-kira kan seperti itu ya Pak Sugeng. Oh, Pemda ada program ini, oh pemerintah sedang ada program ini, ya udah dikomben aja. Dan itu hanya bisa terjadi ketika ada komunikasi yang baik. Karena kalau tidak ada komunikasi yang baik, ya celah-celah mencari solusinya ya akan ada. Kira-kira seperti itu ya Pak Sugeng. Betul Pak. Jadi teman-teman di desa ini jangan langsung minta dispensasi ke Pak Menteri. Bisa ditanya, ini tanah yang dibeli oleh masyarakat untuk pengganti ini punya siapa? Uang dari mana? Kan gitu Pak. Jadi dari kabupaten juga melakukan verifikasi dokumen, provinsi juga baru minta dispensasi. Jangan minta dispensasi dulu ke Pak Menteri. Nanti buat silanya buat tanah kan nggak elok juga, nggak bakalan mau Pak Menteri Pak. Oke. Yang dari desa, kabupaten, provinsi baru Pak Menteri. Nggak mungkin nggak dikasih Pak. Karena ini sudah pernah ada kasus juga. ODGJ tadi? Gimana Pak? Yang tanah desa disertifikatkan atas nama seseorang, dalam konteks ini oknum gitu kan, memang kesejarahannya memang tanah desa, kemudian disertifikatkan atas nama seseorang, ternyata orang itu sekarang dalam gangguan jiwa gitu kan. Nah ini konklusinya kayak apa ini? Baik Pak, jadi memanglah disinilah perannya BPD, teman-teman BPD, lakukan musdes, panggil tokoh yang dulu tahu sejarah tanah tersebut. Nanti baru dikoordinasi dengan BPN. Teman-teman kantor pertanahan atau BPN itu tidak mungkin Pak merubah atau mencabut sertifikat kalau tidak ada putusan pengadilan. Nah, nanti dari pemerintah desa sama-sama dengan BPD minta atau digugat aja Pak bahwa ini memang historisnya tanah desa karena ada artinya perubahan dari hak milik perorangan kemudian kembali ke kepemilikan desa, sertifikat atas nama desa itu mungkin dilakukan oleh BPN, tapi harus ada prosesnya. Kira-kira seperti itu. Betul Pak. Karena jadi di BPN kan ini tanahnya siapa pasti ada Pak historisnya dulu Pak. Tidak mungkin, dan itu memang benar ada campur tangannya perangkat desa dan kades untuk terjadinya sertifikat itu. Artinya tidak perlu diperkarakan prosesnya, tapi diselesaikan bahwa kemudian ini putusan pengadilan memang punyanya desa, ya udah diajukan ke BPN untuk kemudian dilakukan perubahan kepemilikan. Kira-kira seperti itu Pak. Betul Pak. Jadi seolah-olah masyarakat itu nuntut pada mantan kadesnya. Kalau dengan istilahnya dengan sukarela dari Pak keluarga kades itu karena dulu memang keluarga desa, sudah saya hibahkan juga selesai sebenarnya Pak. Oke. Jadi gini nih Pak Sugeng, ini menarik ini. Jadi bisa aja, karena kan ada kekhawatiran juga nih ketika kemudian masuk di wilayah hukum, wah ini nanti jangan-jangan ngerempet ini almarhum bapakmu jadi kena nama buruk, kalau mungkin masih hidup juga, wah ini jangan-jangan nanti malah jadi perkara pidana dan seterusnya. Artinya ketika sudah ada komunikasi dan memang menjadi kesadaran teman-teman dari mereka yang mengambil alih hak kepemilikan desa menjadi pribadi itu, ketika kemudian tidak perlu proses hukum dalam artian keperadilan, itu sebenarnya cukup dengan kemudian tanah itu dihibahkan ke desa, kemudian dicatat jadi aset desa,
selesai. Artinya tidak perlu diperkarakan bahwa dulu bapakmu ini, dulu ini pamanmu, dan udah yang lalu biar berlalu gitu kan, dimaafkan, tapi yang penting barangnya balik. Kira-kira memungkinkan seperti itu ya Pak Sugeng ya? Mungkin sekali, justru itu yang kalau itu Pak. Jangan sampai ke pengadilan kan perlu biaya, tenaga juga Pak. Iya. Oke ya, Mas Paludi udah terbayar ya. Jadi provokasinya tidak harus kemudian sampai ke APH, tapi provokasinya lebih pada bagaimana berkomunikasi yang baik. Kira-kira seperti itu. Artinya bagaimana kita bisa mengambil ikannya tapi tidak kemudian kolamnya jadi keruh, kan kira-kira seperti itu. Karena kedekatan masyarakat di desa ini kan sangat dekat sekali ini antara warga dengan pemerintah desa dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada konflik. Yang ketiga tadi terkait dengan saluran yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain ketika bagian-bagian tanahnya itu mestinya masih petanya punya desa ini, tapi kemudian ada cerita apa di dalamnya, ini yang perlu dibedah. Kemudian kok jadi kesannya jadi milik pengusaha atau milik seseorang, ini bagaimana ini Pak Sugeng? Baik Pak, kalau bangunan-bangunan desa yang terkena atau dimanfaatkan pihak lain, sementara bangunan desa yang terkena proyek strategis nasional PSN punya pemerintah, itu pun dilakukan penggantian. Nah, kalau ini dari pihak swasta Pak atau perorangan, ya mintalah dibikinkan bangunan di tempat lain yang senilai. Kalau ini bangunan irigasi memang ada pernah tercatat, saya dulu bangun irigasi sekian. Nah, inilah Pak pentingnya tertib pencatatan aset ini. Jadi kalau memang, tapi sebenarnya kalau bangunan irigasi air kan nggak boleh dipampet Pak Nudi. Itu kalau pengalaman saya, ini nanti Mas Paludi mungkin bisa menambahkan. Pengalaman saya dulu di lapangan itu, saluran itu kemudian atasnya didak gitu kan, kemudian dimanfaatkan. Kira-kira seperti itu nih. Ini pengalaman saya waktu di kampung. Jadi triki-trikinya itu ada Pak. Jadi triki-trikinya ada. Termasuk yang kemarin kasus di Jakarta umpamanya. Saluran-saluran air yang cukup besar itu kemudian didak, kemudian tahu-tahu di atasnya ada yang untuk PKL, ada juga yang jadi teras rumah, kan kira-kira seperti itu. Itu yang kemudian ketika dilakukan penertiban, karena ini tidak boleh harusnya ada bangunan di atas saluran, maka kemudian jadi ricuh di situ dan seterusnya. Ini mungkin kayak gitu. Mas Paludi mungkin bisa menambahkan karena kita sudah hampir di penghujung. Monggo Mas Paludi. Ya, betul itu Pak Dirojo. Yang akhirnya di atasnya dibangun pihak ketiga atau swasta tadi. Ya, ini yang jadi karena irigasinya itu di pinggir jalan, gitu kan, kemudian diinisiasi lah oleh pengusaha didak. Yang penting air tetap mengalir, oke. Tapi begitu didak, atasnya dijadikan milik oleh pengusaha atau ormas atau apa. Kira-kira kebiasaan lapangan kayak gitu Pak, yang sering kita temui. Oke, masuk ke silakan diberikan respon, dan kita sudah di penghujung acara. Ini menarik kalau sudah bicara-bicara seperti ini. Baik Pak, jadi kalau untuk seperti bangunan irigasi tidak atasnya, saya pikir cuma kejadian di Jakarta atau tempat saya Pak. Ini di desa juga ada nih Pak. Ada Pak, itu ada juga rel kereta api yang ditutup. Itu kalau untuk rel kereta api, kalau memang mau tegas seperti kereta api itu Pak, 12 meter atau 14 meter kiri kanan harus free. Kita bangun di bawah jembatan rel kereta api pun itu kena denda loh Pak, sewa itu. Lagi ini jaluran air. Nah mestinya waktu membangun ini tentunya izin kepada pemerintah desa kalau ini bangunan desa. Tapi yang penting bangunan tersebut tidak tersumbat Pak. Artinya sebenarnya ada ruang juga ketika kemudian pengusaha memang sudah terlanjur ngedak nih 150 meter panjangnya, habisnya berapa dan seterusnya, karena memang itu asetnya punya desa dan memang saluran irigasi juga nggak mampet karena didak dan seterusnya, maka bisa jadi sebenarnya ini menjadi bagian dari komunikasi lagi, diobrolkan lah. Siapa tahu kemudian
investasi yang sudah dilakukan oleh pengusaha itu kemudian dibikin hitung-hitungan. Nah, itu berarti pengelolaannya bisa menjadi ada bagian badan usaha milik desa nih, bisa dapat manfaat. Kira-kira kayak gitu juga memungkinkan ya Pak Sugeng ya? Memungkinkan Pak. Artinya potensi pengelolaan aset itu menjadi manfaat untuk desa itu harus dicari celahnya dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik. Kira-kira itu. Pak Sugeng ini nggak terasa sudah di penghujung acara, saya yakin belum terpuaskan, tetapi ini menjadi bagian untuk bagaimana asiknya pagi-pagi berbincang dan mencari solusi. Silakan closing statement Pak Sugeng. Baik Pak, terima kasih. Ini karena semakin lama semakin akan banyak permasalahan Pak terkait dengan aset khususnya tanah. Karena Tuhan ini menciptakan dunia ini kan berkembang Pak. Ya tetap segini-segini aja. Sementara manusia bertambah. Saya yakin ke depan akan banyak permasalahan terkait dengan masalah pertanahan. Baik itu di kota sudah jelas maupun di desa. Untuk itu sebelum permasalahan itu mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan. Pertama adalah melakukan pendataan sehingga masing-masing tanah itu jelas alas haknya dan kepemilikannya, dan yang lebih penting untuk aset desa ini adalah memberikan manfaat baik itu bagi desa maupun masyarakatnya. Semalam kami ikut diskusi di Waji Desa karena Pak, teman-teman BPD ini juga perlu perhatian Pak. Jadi mudah-mudahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa ini bisalah untuk sementara sebagai tambahan tunjangan dari teman-teman BPD. Karena kalau untuk yang 3% kan sudah clear ini Pak. Nah, tinggal berjuang untuk teman-teman BPD. Karena BPD, teman-teman BPD ini seluruh Indonesia ini belum sama Pak. Ada yang sebulan cuma 200.000, tapi ada di daerah lain sudah 2 juta. 200.000 kan Pak Suryo, apa nih? Sudah berapa bungkus? Kan kasihan Pak. Oke. Yeah. Nah, kita optimalkan penguatan aset desa ini pertama untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Kita amankan aset desa ini untuk menambah pendapatan desa. Itu terima kasih Pak Suryo. Oke. Grup penyelamatan aset desa, dan saya yakin Pak Dirjen dan pimpinan Kementerian juga akan mendukung kegiatan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi bagaimana aset desa perlu diselamatkan, karena dengan aset desa itulah maka kemudian bisa dilakukan peningkatan pendapatan asli desa dan kemudian pemberdayaan pembangunan di desa. Catatan yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa ada rumus 3K yang mungkin harus kita jalankan dalam konteks bagaimana menyelamatkan aset desa. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun komunikasi tidak dengan emosional, bagaimana kita melakukan kolaborasi para pihak bersama-sama, karena semua stakeholder pasti perlu dalam satu arus pemikiran yang sama. Yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita menemukan konklusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita akan selalu bertemu di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa, karena desa harus tangguh dan perkasa. Salam desaisme. Terima kasih.